Siapa sih Tuhan Yesus, jakoni turami, nungatiki parasi yang sotung jolo sapui. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal dalam hidup kita, yang mengajarkan kita bahwa manusia tidak boleh jauh dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan firman yang kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 81 ayat 12 sampai 13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Alai dang ditangiho bangsokku suaraki, jala dang diolo Israelau. Jadi upasobu maibana ditakang ni rohanai, gabe diutot nasida ma lomo-lomo ni roha nasida. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, apa hal yang paling kita takutkan dalam hidup ini? Mungkin ada yang berkata kehilangan orang yang dikasihinya. Yang lain mungkin berkata kehilangan pekerjaannya, kehilangan kesehatannya, karena dia akan terganggu melakukan banyak hal. Dari firman Tuhan ini kita belajar satu hal yang paling ditakuti oleh pemazmur adalah kehilangan penyertaan Tuhan. Karena baginya hidup itu tidak akan berarti tanpa Tuhan. Dalam Mazmur 127 firman Tuhan berkata seperti ini. Sia-sia manusia bangun pagi-pagi untuk bekerja dan pulang larut malam. Sia-sia manusia menjaga kotanya kalau bukan Tuhan yang menyertai mereka. Ternyata sia-sia kita berjuang sekuat tenaga jika Tuhan berkata tidak, memang manusia tidak akan memperolehnya. Sebaliknya, dikatakan juga betapa sukacitanya manusia karena Tuhan memberikan kepada manusia yang diingininya ketika manusia itu tidur. Artinya ketika kita tertidur, kita tidak sadar Tuhan menjaga kita. Tuhan bekerja mempersiapkan apa yang terbaik untuk kita. Disinilah perbedaannya ketika manusia disertai oleh Tuhan dan ketika manusia tidak disertai oleh Tuhan. Sehingga pemazmur berkata dalam nats ini, sesuatu yang paling ditakuti adalah ketika Tuhan berkata, ya sudah, lakukan apa maumu. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia memiliki dua keinginan, keinginannya sendiri dan keinginan Tuhan dalam dirinya. Kedua hal ini bisa berjalan bersamaan. Seseorang bisa saja mencintai keinginan Tuhan dan itu juga menjadi kebiasaannya setiap hari. Tetapi ada kalanya keinginan Tuhan itu bertentangan dengan keinginannya. Bahkan keinginan Tuhan ini seakan-akan menjadi pengganggu untuk kebebasannya. Ketika dia harus patuh kepada Tuhan, ketika dia harus mengasihi sesamanya, itu membuatnya tidak nyaman. Dia ingin hidup bebas,
Dia ingin menghabiskan waktunya, memuaskan hatinya seperti yang dikatakan pengkhotbah. Masa mudanya ingin dinikmatinya sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan keinginan zaman. Seperti sekarang ada tren-tren baru, gaya-gaya baru yang tidak peduli apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, tetapi itu kemauanku. Aku ingin melakukan tren baru. Contohnya seorang anak, ketika ada handphone baru, dia ingin handphone baru. Ketika ada alat elektronik yang baru, dia ingin alat elektronik yang baru. Semua harus dia miliki. Ini ingin memuaskan hatinya. Tapi sadar atau tidak, terkadang memuaskan hati itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau bahkan kita menganggap perintah Tuhan ini menjadi beban dalam kehidupan kita, membatasi kebebasan kita. Aku ingin hari Minggu itu berlibur, tidak untuk beribadah. Aku ingin itu ketika aku berjumpa dengan orang lain, aku tidak perlu untuk menyapa, aku tidak perlu untuk berhubungan dengan mereka. Biarkan aku duduk di sini, biarkan mereka duduk di sana. Terkadang keinginan manusia itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Jika sudah terjadi hal seperti ini, berarti ada yang salah dalam diri kita. Bapak Ibu saudara terkasih, tentunya rencana atau kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang baik. Percayalah, ketika Tuhan berkata, berimanlah, percayalah hanya kepada satu Tuhan. Itu yang dikatakan dalam teks ini. Bangsa Israel selalu diajarkan untuk beribadah kepada satu Tuhan, yaitu Allah yang menciptakan mereka, Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Tetapi memang cara Tuhan memberkati bangsa Israel itu berbeda dengan keinginan bangsa Israel terhadap Tuhannya. Mereka menginginkan ketika mereka berdoa, Tuhan itu langsung menjawab. Mereka menginginkan Tuhan itu bisa mereka genggam, bisa mereka sentuh, bisa mereka lihat. Sehingga mereka lebih percaya kepada dewa-dewa hasil buatan tangan manusia. Ketika Tuhan berkata, kamu harus percaya kepada satu Allah. Tapi mereka menciptakan patung-patung agar bisa mereka sembah, agar bisa mereka bangga-banggakan kepada orang lain. Tuhan berkata, menyerahkan diri kepada Tuhan, berserahlah mengandalkan Tuhan. Tetapi manusia lebih memilih mengandalkan kekuatannya, mencari pertolongan dari orang lain, mengumpulkan sekongkol dengan orang lain. Dan hal ini menyenangkan hati mereka, menganggap bahwa permintaan itu ada di depan mata, jawaban itu sudah langsung kita terima. Tetapi Tuhan berkata, saat ini aku biarkan kamu melakukan apa yang kamu mau. Saat ini lakukan semaumu. Dan Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat ketika Tuhan berkata atau memberikan kebebasan kepada manusia, saat itu juga manusia semakin jauh dari Tuhan. Manusia semakin jauh dari yang namanya kesejahteraan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka lebih mendengarkan nabi-nabi palsu daripada Yeremia, lebih mendengarkan perkataan manusia daripada Tuhan. Saat itulah bangsa Israel itu semakin tidak berada, semakin tidak berharga. Karena memang manusia harus menyadari berkat itu hanya datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita bernapas itu karena Tuhan. Kita mendapatkan rejeki itu karena Tuhan. Kita bisa makan itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang bisa kita perbuat ketika kita tidur? Semua karena pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Mari tetap mengutamakan kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan bukanlah kehendak yang buruk, tapi itu hal yang baik. Meskipun hal duniawi sering menggoda kita, tetapi percayalah, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, itu demi kebaikan kita, bukan kebaikan Tuhan. Sejujurnya, Tuhan tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan Tuhan. Kita harus berkata bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita harus berkata bahwa kita beribadah itu bukan kemauan Tuhan, tetapi kebutuhan manusia. Kita butuh untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita butuh mendengarkan firman. Kita butuh berdoa. Karena itu demi kebaikan kita.
Karena itu demi kedamaian kita, karena itu demi kehidupan kita yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jangan pernah kita biarkan hidup kita jauh dari Tuhan. Dan jangan pernah kita merasa nyaman jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah kita selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu mencintai perintahnya. Dan percayalah, penyertaan Tuhan itu akan membuat kehidupan kita jauh lebih baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman yang kami dengarkan. Kami bersyukur untuk setiap teguran, setiap ajakan dan perintah yang kami dengarkan. Biarlah kiranya hidup kami mencintai firman-Mu, mencintai kehendak-Mu Tuhan, agar kami mampu meninggalkan atau menanggalkan keinginan-keinginan daging. Berkati dan kuatkan kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.